Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak-Bapak narasumber, Bapak Dr. Insinyur Ridwan Jamaluddin sebagai Ketua Ikatan Alumni ITB, Bapak Profesor Dr. Yusril Ihsan Mahendra sebagai Guru Besar Hukum Tata Negara, Bapak Dr. Ahmad Sarmidi sebagai Dosen Senior ITB, rekan-rekan alumni ITB lintas angkatan, dan khususnya alumni ITB Angkatan 74, serta para undangan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua, khususnya kepada Bapak-Bapak narasumber, webinar politik tentang masa depan demokrasi Indonesia dihadapkan pada persaingan politik masa kini, bisa berkenan hadir pada malam hari ini. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih yang tulus kepada Bapak Ridwan Jamaluddin, Bapak Yusril Ihsan Mahendra, dan Bapak Ahmad Sarmidi yang telah berkenan menjadi narasumber, dan juga kepada seluruh peserta webinar. Dan ini adalah webinar kedua yang diselenggarakan oleh Solite Beta. Perkenalkan, nama saya Mustafa Kamil Tahir, alumni TK74, sebagai Ketua Panitia Penyelenggara, yang kelak akan didampingi oleh Profesor Dr. Insinyur Dadan Umar, alumni TI Angkatan 74, dan Insinyur Susbandono, alumni TI Angkatan 74, sebagai moderator yang akan memandu seluruh rangkaian acara webinar politik pada malam hari ini. Bapak-bapak narasumber dan Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati, Solite Beta adalah komunitas alumni ITB Angkatan 74 yang berperan serta dalam peningkatan kualitas demokrasi Indonesia dalam bingkai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Visi Solite Beta adalah menjadi forum diskusi untuk penguatan wawasan kebangsaan. Dan misi Solite Beta adalah: 1. Melaksanakan diskusi para cendekiawan untuk pencerahan dan pencerdasan publik. 2. Melaksanakan diskusi untuk penguatan demokrasi yang jernih, cerdas, dan objektif. Yang ketiga, menjadi wahana komunikasi antar generasi. Sesuai dengan tema webinar politik malam ini, kami ingin mendapatkan pencerahan dari Bapak-Bapak para narasumber tentang suasana persaingan politik saat ini terkait dengan pengaruhnya terhadap masa depan demokrasi di Indonesia. Pada malam hari ini, kami memberikan kesempatan pertama kepada Bapak Dr. Insinyur Ridwan Jamaluddin selaku Ketua Ikatan Alumni ITB 2016 sampai 2020 untuk menyampaikan paparannya. Untuk selanjutnya, pemaparan berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Yusril Ihsan Mahendra, SH, dan sebagai penutup pemaparan berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Dr. Ahmad Sarmidi. Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, Solite Beta mengamati bahwa dalam persaingan politik saat ini, isu-isu agama terus-menerus dikumandangkan, baik di media maupun di jalanan. Kami khawatir bahwa ekspos yang berlebihan terhadap isu-isu agama dapat berujung pada perpecahan bangsa, yang justru akan menyengsarakan kehidupan seluruh masyarakat. Karena kami yakin bahwa pembangunan kesejahteraan ekonomi membutuhkan suasana politik yang sejuk dan citra persatuan bangsa yang kuat. Sebagai masyarakat yang religius, kita sangat mengagungkan agama, sehingga akan sangat sensitif kalau isu-isu agama dijadikan komoditas untuk persaingan politik berebut kekuasaan. Sejauh aspirasi keagamaan dibahas dalam diskusi politik yang sehat, tentu akan menjadi wacana yang produktif. Tetapi, kalau isu agama dibentur-benturkan dalam persaingan kelompok, maka hal ini mungkin memberikan dampak yang tidak kita harapkan. Lebih berbahaya lagi, kalau isu-isu ini kemudian ditunggangi oleh mereka yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lain yang tidak sesuai dengan Pancasila dan karakter Bhinneka bangsa kita. Tahun 2024 masih sangat jauh, tetapi sepertinya beberapa pihak telah mulai melakukan manuver-manuver, baik berupa deklarasi-deklarasi dan mobilisasi massa yang menghebohkan dengan mengambil kesempatan dari suasana demokrasi yang telah dibangun. Kami khawatir juga akan muncul kekecewaan terhadap sistem demokrasi, dan dalam hal ini dapat membuka jalan bagi munculnya sistem yang elitis dan otoriter. Karena itulah, Solite Beta merasa perlu adanya usaha dari masyarakat sendiri untuk membangun forum-forum diskusi dengan narasi jernih dan objektif, dan jauh dari narasi provokasi, sehingga betul-betul turut mencerdaskan dan menyehatkan opini publik. Kami khawatir tanpa opini publik yang sehat, maka kanal demokrasi yang sudah dibangun sapaya ini
hanya akan menyalurkan suara-suara sumbang yang melapahkan kestabilan politik dan mengurangi manfaat efektivitas demokrasi. Solite Beta ingin ikut berusaha bersama masyarakat lain menumbuhkan forum-forum diskusi sehat yang bisa menjadi rujukan publik. Untuk itu, kalau diizinkan oleh narasumber, kami ingin mengupload rekaman webinar ini ke media sosial, sehingga tidak hanya kami saja yang mendapatkan manfaat, tetapi juga masyarakat di luar forum ini. Kami berharap semoga Solite Beta mampu menyelenggarakan webinar seperti ini secara rutin setiap 1 atau 2 bulan, terutama menjelang tahun 2023 dan 2024 yang kami duga akan penuh provokasi politik. Ini semua demi Indonesia yang tetap berpegang pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Demikian disampaikan pembukaan webinar politik ini, dan sebelum dimulainya diskusi, kami mohon izin sekali lagi kepada Bapak narasumber agar kami diperkenankan merekam acara ini. Kepada sahabat-sahabat alumni yang dengan bersemangat telah meluangkan waktu untuk hadir bersama saat ini, kami ucapkan terima kasih. Semoga kita tetap selalu kompak. Untuk selanjutnya, kami persilakan rekan Kang Dadan dan Mas Susbandono memandu acara webinar malam ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kita pernah curiga nggak sih Pak sama antek-antek luar negeri yang memecah belah kita dengan menggunakan agama ini? Itu yang menurut saya perlu diyakinkan juga bagi kita semua bahwa bukan tidak mungkin ada orang yang mau memecah belah kita dengan cara ini. Yang mengatakan bahwa radikalisme itu ada, gitu ya. Dan celakanya di universitas, di BUMN, bahkan di lembaga negara itu mereka ada. Tapi kalau ditanya, kecil, itu antara 3,8 sampai 10%. Tapi apa yang mereka lakukan, nah itu masalahnya. Jadi tidak ada kelompok di Indonesia ini yang tidak terpecah. Dan perpecahannya itu bukan disebabkan oleh perbedaan tafsir, perbedaan ideologi, tapi lebih banyak perbedaan kepentingan. Hemat saya yang terjadi adalah politik bebalisme di kalangan kita. Kita bebal, kita nggak mau lagi mikir. Pokoknya saya dukung dia, pokoknya saya nggak suka dia. Nah, politik bebalisme ini menurut saya agak memprihatinkan. Yang jadi pemimpin itu yang duitnya banyak, ya, yang bisa traktir orang, yang bisa undang orang ke hotel, yang segala macam. Jauh sekali politik itu sudah berubah dulu dan sekarang. Politik jadi sangat transaksional. Dan seperti kita tahu, kalau demokrasi itu transaksional seperti itu, ada uang besar di belakangnya. Yang punya uang itu siapa? Siapa yang punya uang? Jadi kalau bandar itu, kata ketua partai mau maju itu perlu duit yang banyak, gitu ya. Betul. Bahkan kalau kita datang untuk pemilu, orang akan tanya, loh, Anda ini kampanye suruh kami milih partai Anda, ya Anda kasih apa pada kami? Berapa Anda kasih? Politik transaksional seperti itu. Nah, di tataran inilah kita kaum intelektual ini harus menjaga jangan sampai masa depan demokrasi kita, masa depan politik kita menjadi tidak terkendali karena kita juga berkontribusi mengotorinya. Persoalan masa depan kita, ya, bukan hanya persoalan demokrasi kita yang akan seperti apa demokrasi kita ini. Ya, idealnya sebenarnya kembali kepada apa yang dirumuskan oleh the Founding Fathers tahun 45 itu. Kita membuat negara satu untuk semua. Bolehlah kita demokrasi, tapi idealisme dan kecintaan kita kepada bangsa dan negara ini harus tetap kita pegang. Mari kita mengejar ke negara kesejahteraan itu, tidak lagi beramai-ramai berpolitik hanya sekedar untuk mencari kekuasaan. Karena kita memiliki visi dan misi yang tadi untuk mencoba mencerdaskan minimal pikiran kita. Kedua, kalau kita mampu menyebarluaskan apa yang kita pikirkan bersama.